Hai semuanya, selamat datang tutorial geografi saya di course kelima ini yang berjudul Atmosfer dan Dampaknya Terhadap Kehidupan. Buat kalian yang baru pertama kali mendengarkan course saya, selamat datang, semoga kalian menyukainya. Dan buat kalian yang sebelumnya pernah mendengarkan, welcome back and thank you so much for keeping up with me. Untuk video ini adalah video lesson pertama yang berjudul Atmosfer dan Lapisan Pembentuknya. Oke, seperti biasa untuk lesson-lesson awal saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu atmosfer. Dalam hal ini atmosfer, oke? Jadi, atmosfer adalah selimut gas yang menyelubungi sebuah planet, khususnya planet bumi. Atmosfer mengelilingi sebuah planet dengan lapisan yang sangat tebal, bahkan jaraknya hingga ribuan kilometer dari planet tersebut ke luar angkasa. Nah, kemudian gas-gas apa saja yang terdapat pada atmosfer? Setiap planet mempunyai atmosfer yang berbeda-beda. Planet bumi sendiri memiliki atmosfer dengan ketebalan kurang lebih sekitar 1000 km dari permukaan bumi. Atmosfer terdiri dari bermacam-macam gas, antara lain persentase terbesar dimenangkan oleh gas nitrogen dengan persentase sekitar 78,17%. Diikuti dengan gas oksigen dengan persentase sekitar 20,97%. Kemudian ada argon, karbon dioksida, dan berbagai gas-gas lainnya dengan persentase yang kecil. Atmosfer juga memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, dia melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa yang jatuh ke bumi karena terkena gaya gravitasi bumi. Kemudian, dia melindungi bumi dari radiasi ultraviolet yang sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi dengan lapisan ozonnya. Selanjutnya, dia mengandung bermacam-macam gas yang dibutuhkan manusia, hewan, dan tumbuhan untuk bernafas, serta untuk keperluan lainnya seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lain-lain. Selanjutnya, dia juga media cuaca yang mempengaruhi angin, awan, salju, topan, badai, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah fungsi atmosfer yang satu ini, yaitu untuk mengatur proses penerimaan panas dari matahari. Ialah dengan cara menyerap serta memantulkan panas yang dipancarkan oleh matahari. Sekitar sebesar 34% panas matahari dipantulkan kembali ke angkasa oleh atmosfer, awan, dan juga permukaan bumi. Lalu sekitar 19%-nya diserap oleh atmosfer dan awan, kemudian sekitar 47% lagi mencapai permukaan bumi. Nah, atmosfer ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama adalah lapisan troposfer, kemudian diikuti lapisan stratosfer, mesosfer, termosfer, dan yang terakhir adalah lapisan eksosfer. Di sini saya akan coba bahas satu persatu lapisan. Yang pertama, lapisan paling dekat dengan permukaan adalah troposfer. Troposfer adalah lapisan atmosfer terendah yang tebalnya kira-kira 10 km di atas permukaan bumi. Lapisan ini masih memungkinkan manusia untuk bernafas secara bebas. Di lapisan ini fenomena cuaca dan iklim terjadi. Lapisan ini juga merupakan lapisan atmosfer yang terdapat atau mengandung uap air dan karbon dioksida terbanyak jika dibandingkan dengan lapisan lainnya. Lapisan troposfer memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dia merupakan lapisan yang langsung berhubungan dengan permukaan bumi, yakni sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian memiliki ketebalan sekitar 12 km dari permukaan tanah dan merupakan lapisan yang paling tipis di antara lapisan-lapisan lainnya. Selanjutnya, dia memiliki ketebalan yang berbeda-beda di setiap tempat. Misalnya di daerah garis ekuator ketinggiannya bisa mencapai 16 km. Sedangkan di daerah kutub ketinggiannya hanya sekitar 8 km. Selanjutnya, dia merupakan tempat terjadinya cuaca dan iklim, serta berbagai peristiwa cuaca seperti hujan, petir, angin, dan juga awan. Selanjutnya, suhu di lapisan ini turun sekitar setengah derajat hingga 0,6 derajat Celcius ketika mengalami kenaikan tiap 100 meter. Dan yang terakhir, terdapat lapisan tropopause, yakni lapisan antara troposfer dan stratosfer. Troposfer juga memiliki beberapa manfaat atau kegunaan. Yang pertama adalah sebagai tempat terjadinya fenomena alam. Pada bagian lapisan yang paling dekat dengan bumi misalnya, sangat memungkinkan terjadinya peristiwa dan fenomena alam paling dekat. Misalnya terjadi angin yang kencang yang mengakibatkan dampak akibat kerusakan hutan,
hujan, halilintar, dan berawan. Banyak interaksi manusia terjadi pada lapisan ini, seperti aktivitas pesawat udara. Kemudian dia sebagai batas dengan tropopause. Setelah lapisan troposfer, terdapat lapisan penyeimbang yang menghubungkan dengan lapisan atmosfer dalam tingkatan yang lebih tinggi. Lapisan pembatas atau tropopause ini termasuk lapisan atmosfer yang nilainya konstan. Namun pada lapisan ini, segala bentuk aktivitas udara seperti oksigen dan karbon dioksida sudah tidak ada. Otomatis makhluk hidup tidak akan mampu untuk tinggal lama di lapisan ini. Selanjutnya, suhu lapisan yang berbeda-beda. Bentuk bumi yang bulat namun letaknya yang mirip dengan orang ruku juga menyebabkan tingkat tingginya lapisan juga berbeda-beda. Misalnya seperti jarak permukaan bumi dengan daerah kutub, yakni hanya setinggi kurang lebih 8 km dengan suhu kelembapan udara kurang lebih minus 46 derajat Celcius. Lain lagi daerah yang beriklim sedang, memiliki jarak dengan troposfer sebesar 11 km dengan suhu minus 50 derajat Celcius. Lain lagi dengan daerah yang berada di kawasan garis khatulistiwa, memiliki ketinggian sekitar 16 km dengan suhu kurang lebih minus 50 derajat Celcius. Nah, yang terakhir, keadaan temperatur lapisan troposfer. Meski salah satu manfaat dari lapisan troposfer adalah menyeimbangkan suhu udara yang ada di luar dengan di dalam bumi, ternyata temperatur di lapisan itu tidak konstan. Inilah yang menyebabkan perbedaan temperatur di satu tempat dengan tempat lain berbeda. Jika tempat tersebut memiliki posisi yang tinggi, maka temperaturnya rendah. Begitu pula sebaliknya. Lapisan troposfer terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dekat dengan bumi disebut lapisan planeter, memiliki ketinggian sekitar 0 hingga 1 km. Kemudian dilanjutkan oleh lapisan konveksi dengan ketinggian 1 hingga 8 km. Dan yang terakhir adalah lapisan tropopause dengan ketinggian antara 8 hingga 12 km. Lapisan tropopause ini memiliki kegiatan udara secara vertikal atau konveksinya terhenti dan merupakan lapisan pembatas dengan lapisan stratosfer. Nah, lapisan kedua adalah lapisan stratosfer. Stratosfer adalah lapisan kedua dari atmosfer bumi, terletak di atas troposfer dan di bawah mesosfer. Ketebalannya sekitar 15 hingga 55 km. Lapisan ini mempunyai suhu lebih dingin dan ditempati oleh lapisan ozon. Lapisan ini berfungsi sebagai tirai pelindung dari radiasi ultraviolet yang sangat membahayakan, yang bersumber atau berasal dari matahari. Lapisan ozon inilah yang akan rusak jika manusia melakukan aktivitas dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Lapisan stratosfer memiliki beberapa ciri-ciri yang akan saya sebutkan. Yang pertama, dia merupakan lapisan atmosfer yang terletak nomor 2, yakni berada di atas lapisan troposfer. Kemudian memiliki ketinggian sekitar 12 hingga 16 km. Selanjutnya, lapisan ini mempunyai sifat udara yang kering karena tidak mengandung uap air, awan, ataupun juga debu. Selanjutnya, akibat adanya peningkatan suhu seiring bertambah ketinggian. Misalnya, minus 60 derajat Celcius akan menjadi 10 derajat Celcius pada puncaknya. Selanjutnya, dia terdapat lapisan ozon, yakni lapisan yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet dengan cara menyerapnya. Lapisan ozon yang sering diberitakan akhir-akhir ini terletak pada bagian stratosfer, yakni berada pada jarak sekitar 35 km dari permukaan bumi. Dari lapisan inilah dimulai terjadinya perbedaan temperatur dan tekanan. Lapisan ini dinilai sangat penting, sebab mampu menjaga dan melindungi bumi dari bahaya radiasi ultraviolet. Ciri selanjutnya adalah suhu di lapisan ini sangatlah panas, di mana di puncak lapisan ini suhunya dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, terdapat lapisan stratopause, yaitu lapisan antara stratosfer dan mesosfer. Sama seperti lapisan sebelumnya, antara lapisan stratosfer dengan mesosfer juga terdapat lapisan pembatas. Lapisan tersebut memiliki temperatur yang relatif konstan dari lapisan sebelumnya, disebut dengan lapisan stratopause. Suhu dan ketinggian pada lapisan atmosfer ini berkisar kurang lebih 50 km di atas permukaan bumi dan temperatur sekitar 5 derajat Celcius. Stratosfer juga dibagi ke dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan isoterm, kemudian lapisan panas, dan terakhir adalah lapisan campuran atas. Lapisan selanjutnya adalah lapisan mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat atau termosfer. Lapisan ini terletak di antara lapisan stratosfer pada ketinggian 50 km
hingga 75 km. Seperti pada lapisan troposfer, di lapisan ini juga terdapat penurunan suhu setiap pertambahan ketinggian. Tapi penurunan suhu di lapisan ini yakni sekitar 0,4 derajat Celcius setiap pertambahan ketinggian 100 meter. Pada mesosfer permukaan, suhunya berkisar antara 10 derajat Celcius, sedangkan di puncaknya suhunya dapat berkisar hingga minus 120 derajat Celcius. Di lapisan inilah sebagian besar meteor terbakar dan terurai. Ini adalah beberapa ciri-ciri dari mesosfer. Yang pertama merupakan lapisan yang berada di tengah-tengah atmosfer. Kemudian memiliki ketinggian sekitar 60 hingga 80 km. Selanjutnya dia memiliki suhu yang rendah, yaitu sekitar minus 50 derajat Celcius hingga minus 70 derajat Celcius. Selanjutnya, dia merupakan lapisan yang melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Benda-benda langit yang jatuh akan terbakar di lapisan ini dan akan berubah menjadi meteor. Meteor tersebut akan terbakar dan hancur di lapisan ini dan berubah menjadi keping-kepingan yang disebut dengan meteorit. Meteorit tersebut akan habis sebelum mencapai permukaan bumi. Dan yang terakhir terdapat lapisan mesopause, yaitu lapisan yang berada di antara lapisan mesosfer dan termosfer. Kemudian selanjutnya lapisan termosfer. Termosfer adalah bisa disebut juga lapisan ionosfer. Pada lapisan ini terjadilah ionisasi atau partikel-partikel yang dapat memberikan efek pada perambatan atau refleksi gelombang radio, baik itu gelombang yang panjang maupun gelombang yang pendek. Nah, berikut adalah ciri-ciri dari lapisan termosfer. Yang pertama merupakan lapisan yang tertinggi nomor 2 di atmosfer. Memiliki ketinggian sekitar 80 hingga 800 km. Selanjutnya, suhu di lapisan ini sangat panas, di mana puncak lapisan ini suhunya dapat mencapai lebih dari 1000 derajat Celcius. Oleh karena itu, lapisan ini juga disebut dengan lapisan panas atau hot layer. Selanjutnya, terdapat lapisan ionosfer, yaitu lapisan yang berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Selanjutnya, di sini adalah kemunculan dari aurora. Nah, kemudian setelah keberadaan ionosfer, terdapat lapisan yang berjarak dari permukaan bumi sekitar 100 km hingga 800 km. Pada lapisan inilah semua atom dan molekul udara yang ada mengalami proses ionisasi. Itulah mengapa lapisan ini disebut dengan lapisan ionosfer. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, dia memiliki muatan listrik. Lapisan ionosfer terjadi banyak sekali proses ionisasi. Hal itu menyebabkan lapisan ini bermuatan listrik akibat adanya proses dan kegiatan ionisasi. Selanjutnya, adanya pemantulan gelombang radio. Pada lapisan ionosfer terjadi pemantulan gelombang radio yang berasal dari bumi. Gelombang tersebut berisi antara lain gelombang panjang dan gelombang pendek yang berada di sublapisan Kennedy dan Appleton, berkisar di permukaan bumi sekitar 100 km hingga 400 km. Nah, ini adalah beberapa sub-sub lapisan dari ionosfer. Yang pertama adalah lapisan Kennedy Heaviside, kemudian lapisan Appleton, dan yang terakhir adalah lapisan atom. Yang terakhir adalah eksosfer. Pada lapisan ini terjadilah gerakan atom-atom secara tidak beraturan. Lapisan ini juga merupakan lapisan paling panas dan molekul udara dapat meninggalkan atmosfer sampai dengan ketinggian 3150 km dari permukaan bumi. Lapisan ini seringkali disebut juga ruang antara planet dan geostasioner. Lapisan ini sangat berbahaya sebab merupakan tempat terjadinya kehancuran meteor dan benda-benda dari angkasa. Memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama merupakan lapisan tertinggi dari semua lapisan atmosfer, berada di ketinggian lebih dari 800 km. Dia gravitasi sangat kecil karena berada paling luar dari bumi. Dan terakhir memiliki kandungan gas atmosfer yang sangat rendah. Nah, oke, sekian tulisan kali ini. Thank you so much for watching and see you on the next lesson.